Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Putra. Saya dari Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Jasmani, NIM 2005106070. Saya dari kelas Penjas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu gizi pada remaja. Usia remaja adalah usia pertumbuhan ketika banyak anggota dan organ tubuh berkembang pesat dan menentukan kesehatannya ketika dewasa. Oleh karena itu, kebutuhan gizi remaja perlu dipenuhi dengan baik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, usia yang masuk dalam kelompok remaja adalah anak berusia 10-18 tahun. Yang berikutnya, apa saja kebutuhan gizi pada remaja? Ada beberapa komponen nutrisi yang sangat penting untuk dipenuhi selama masa remaja, mulai dari protein, karbohidrat, vitamin, mineral, hingga serat. Dalam sehari, kebutuhan gizi tersebut harus didapatkan sesuai anjuran. Remaja putri membutuhkan sekitar 2.200 sampai 2.500 kalori per harinya. Sementara untuk remaja putra membutuhkan sekitar 2.400 sampai 3.000 kalori per hari. Selain untuk memberikan energi, kalori dan nutrisi tersebut juga dibutuhkan untuk pembentukan otot, tulang, hingga perkembangan otak, agar ia bisa tumbuh maksimal dari segi fisik maupun kemampuan belajar. Berikut ini beberapa jenis nutrisi yang penting untuk remaja. Yang pertama, protein adalah nutrisi yang berperan dalam proses pertumbuhan tulang dan otot hingga maturasi seksual pada remaja, sehingga jika kebutuhannya tidak terpenuhi akan terjadi gangguan pada kedua proses penting tersebut. Kebutuhan protein untuk anak remaja bisa berbeda tergantung dari usia dan jenis kelaminnya. Untuk remaja laki-laki, berikut ini kebutuhan proteinnya sesuai usia. Usia 10-12 tahun 56 gram. Usia 13-15 tahun 72 gram. Usia 16-18 tahun 66 gram. Sementara itu untuk remaja perempuan, ini kebutuhan proteinnya berdasarkan usia. Usia 10-12 tahun 60 gram. Usia 13-15 tahun 69 gram. Usia 16-18 tahun 59 gram. Yang selanjutnya, yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama untuk tubuh. Energi ini tidak hanya digunakan untuk melakukan pergerakan fisik, tapi juga berkonsentrasi di sekolah dan berpikir saat belajar. Remaja dianjurkan mendapatkan 50% atau lebih energinya dari karbohidrat. Namun hanya 10-25%-nya yang disarankan didapatkan dari karbohidrat sederhana seperti nasi putih. Sisanya sebaiknya didapatkan dari karbohidrat kompleks yang ada pada nasi merah, gandum, ataupun umbi-umbian. Yang ketiga, lemak. Sama ini, lemak punya reputasi buruk karena dianggap hanya akan membuat tubuh menjadi gemuk. Padahal dalam jumlah yang cukup, komponen yang satu ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Konsumsi lemak dianjurkan tidak melebihi 30% dari total energi dan tidak lebih dari 10%-nya berasal dari lemak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak jahat yang dalam jumlah berlebih bisa menyebabkan kegemukan dan menumpuk serta menyumbat di pembuluh darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Contoh makanan yang mengandung lemak jenuh antara lain adalah ayam goreng cepat saji, mentega, daging berlemak, es krim, donat, dan makanan sejenis yang lain. Kemudian yang keempat, vitamin. Pada remaja adalah beberapa jenis vitamin yang penting untuk dicukupi kebutuhannya, yaitu vitamin A. Vitamin ini penting untuk penglihatan, pertumbuhan, reproduksi, dan sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Vitamin C penting untuk percepatan pertumbuhan dan perkembangan karena berperan dalam pembentukan kolagen. Vitamin E
sebagai sumber antioksidan yang penting selama masa pertumbuhan. Folat, kekurangan folat bisa menyebabkan terjadinya anemia megaloblastik. Kemudian mineral yang kelima. Kebutuhan mineral terutama kalsium meningkat drastis pada remaja karena pada masa inilah pertumbuhan tulang terjadi secara pesat. Angka kecukupan kalsium untuk remaja adalah 1.300 mg per hari dan bisa didapatkan dari susu, keju, maupun yogurt. Saat ini juga terdapat banyak makanan dan minuman yang sudah diperkaya dengan kalsium. Selain kalsium, mineral lain seperti zat besi dan zinc juga sangat penting sama masa pertumbuhan, baik remaja, laki-laki maupun perempuan. Membutuhkan lebih banyak zat besi karena massa otot dan bervolume darah yang terus bertambah. Pada remaja laki-laki, zat besi yang dibutuhkan adalah 10-12 mg per hari. Sedangkan remaja perempuan memerlukan 15 mg per hari. Kemudian yang keenam, serat penting dikonsumsi untuk menjaga fungsi organ pencernaan dan menurunkan risiko seseorang terkena penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus tipe 2. Alasan gizi remaja penting untuk dipenuhi. Saat memasuki usia remaja, kebutuhan nutrisi di tubuh memang meningkat, sebab pada masa ini pertumbuhan terjadi secara pesat sehingga tubuh memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk bisa menjalankan fungsinya dengan sempurna. Selama usia remaja, sekitar 15-20% dari total tinggi badan dewasa dan 20-25% dari total berat badan dewasa akan tercapai. Di usia ini 45% penambahan massa tulang atau kepadatan tulang juga akan tercapai. Apabila kebutuhan gizi remaja tidak terpenuhi, di masa depan akan muncul resiko berupa gangguan pertumbuhan fisik, terhambatnya maturasi seksual, penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan osteoporosis saat dewasa, malnutrisi seperti obesitas, anemia, defisiensi besi. Tidak hanya soal perkembangan fisik, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi juga penting agar si kecil bisa berprestasi di sekolah dan tidak mengalami kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Kemudian, tips agar remaja bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Setelah mengetahui jenis nutrisi yang dibutuhkan, sekarang saatnya Anda mengetahui cara untuk memenuhi gizi remaja. Berikut ini tips yang dapat ditiru agar kebutuhan gizi remaja bisa terpenuhi. Buat catatan menu dan jenis makanan yang baik untuk anak, untuk kita lah. Terus rajin berolahraga. Sebisa mungkin berikan makanan segar yang diolah langsung, bukan makanan siap saji atau kalengan. Terus selain memastikan para remaja mendapatkan gizi yang dibutuhkannya, Anda juga perlu membimbing ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.